Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi maqamis sa'adati wal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Al-hadis. Wa qala aydan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'in wal 'atas. Al-hadis. Wallahu alam bimuradihi bidzalik. Jamaah HTP yang berbahagia, jamaah HTP yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali kita pada kajian rutin Ramadan yang insya Allah akan menambah barokahnya puasa kita dengan mengisi waktu-waktu kita di bulan puasa ini dengan rutinitas yang sangat bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk dunia kita dan bermanfaat untuk akhirat kita, yaitu kita sama-sama belajar, mengkaji, menggali, mencari ilmu-ilmu Allah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, barang siapa orang yang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya satu jalan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong orang-orang yang dimudahkan oleh Allah di dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di bulan puasa ini sedikit saya mengulas, mengupas, mengingatkan kembali wabil khusus untuk pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Kita ketahui yang namanya ibadah puasa itu harus diawali dengan apa yang dinamakan niat. Niat yang diwajibkan di bulan puasa dilaksanakan pada malam hari sehingga datangnya waktu sahur dan diakhiri oleh terbitnya fajar. Maka penting sekali kita menelaah kembali, mengkaji kembali apa niat yang kita lakukan di dalam melaksanakan puasa. Karena jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya mendapatkan haus dan dahaga sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi dari puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Sungguh rugilah kita kalau hanya dari puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar sementara tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang ingin saya ingatkan kepada para jamaah sekalian, di dalam puasa ini jangan hanya kita menahan dahaga, menahan haus dan lapar, tetapi mari kita jaga anggota-anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh kita memiliki kewajibannya masing-masing. Telinga kita mendapatkan perintah untuk mendengarkan ketaatan. Mata kita mendapatkan perintah untuk dilihatkan kepada sesuatu yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Lisan kita pun sama mendapatkan perintah dari Allah. Bahkan Nabi mengingatkan salamatul insan fi hifdzil lisan,
sebaiknya kita sama menjaga lidah kita, terutama di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Jangan sampai di bulan puasa kita malah sibuk menggosip, sibuk membicarakan nanti sore mau buka sama apa, cari takjilan kemana, cari bukaan kemana, sementara kita lupa bahwasanya ada keutamaan-keutamaan di bulan puasa yang dapat kita lakukan, di antara lain adalah membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca tasbih dan istighfar, yang tentunya akan menjaga lidah kita, menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Para jamaah sekalian, banyak sekali hal yang dapat kita lakukan di Ramadan kita tanpa harus membuang-buang waktu, tanpa harus membuang-buang energi. Apalagi kalau sampai kita termaktub ke dalam golongan orang-orang yang disampaikan oleh Nabi tadi. Alangkah ruginya kita kalau puasa kita hanya sekedar mendapatkan lapar, menahan lapar dari malam sampai waktu maghrib, dari waktu sahur sampai waktu terbenamnya matahari, hanya menahan haus. Apalah keuntungan dan gunanya bagi kita jikalau kita berlapar-lapar ria di alam dunia ini, berhaus-haus ria di alam dunia ini, sementara di akhirat kelak kita masih harus merasakan lapar dan dahaganya di hari kiamat nanti, di yaumil hisab nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya secara pribadi kepada jamaah menghimbau serta mengajak, mari kita isi hari-hari Ramadan kita isi hari-hari puasa kita dengan hal-hal yang penuh dengan manfaat untuk pribadi kita dan untuk orang lain. Alangkah baiknya ketika Ramadan ini kita isi dengan tadarusan, dengan memperbanyak membaca sholawat, dengan ibadah-ibadah yang lain yang dapat menjaga anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan Nabi juga menghimbau, menganjurkan kepada kita, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat untuk duniamu dan hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratmu. Jadi daripada kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dunia kita, tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, terlebih-lebih kita sedang melakukan puasa, maka alangkah baiknya kita berdiam diri, memperbanyak tadarus, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, agar suci keadaan kita setelah kita keluar dari Ramadan nanti. Di sepertiga akhir Ramadan kita akan mendapatkan pembebasan dari Allah, pembebasan dari nerakanya Allah, dari siksa azabnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu pun kalau kita mau secara benar-benar serius menjaga puasa kita dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau kita berpuasa hanya sekadar menahan haus dan lapar, tidak mau menjaga lisan kita, dengan istri bertengkar, dengan suami selalu rewel, banyak menuntut ini dan itu, dengan saudara banyak berselisih pendapat, yang akhirnya menimbulkan rasa amarah, rasa benci, rasa hikdu, mengunek-unek, rasa ingin menggunjing dan sebagainya. Tentunya puasa kita tidak akan ada manfaatnya untuk kita, kecuali hanya manfaat haus dan lapar saja. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk saya secara pribadi, agar semakin mantap di dalam menata diri, dan juga para jamaah sekalian, semoga semakin menjadi bijaksana di dalam melaksanakan Ramadan tahun ini, sehingga bisa menjaga waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.